Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di acara Bincang Umat FSTPU edisi khusus hari ini, yakni untuk memperingati 25 tahun Provinsi Banten. Nah, alhamdulillah kita akan mengangkat tema yang cukup menarik pada kesempatan kali ini, yakni membangun Banten dengan spirit Islam kafah menuju kejayaan dan keberkahan hakiki demi kemuliaan umat dan negeri. Jadi ada tekanan dengan spirit Islam kafah. Nah, ini akan sangat luar biasa. Kita akan membahasnya nanti bersama-sama dengan para narasumber. Dan juga kita berharap ada tanggapan dari para peserta, baik itu nanti langsung maupun melalui chat. Nah, untuk mengawalinya kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diskusi, kita saksikan bersama video pengantar yang sudah disiapkan oleh rekan kami. Dipersilakan. 25 tahun Provinsi Banten berdiri di sudut Pulau Jawa paling kiri. Cita-cita mulia menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan keadilan. Namun, di balik deretan pembangunan yang tampak megah, tersisa kenyataan pahit yang membuat rakyat lelah. Banyak keluarga hidup pas-pasan, bahkan di bawah garis kemiskinan. Lapangan kerja masih sangat terbatas, sementara kebutuhan meningkat. Di sisi lain, narkoba merajalela yang merusak generasi muda. Kasus kriminalitas yang meningkat mengganggu rasa aman masyarakat. Sementara moralitas perlahan terkikis oleh gaya hidup bebas yang tak pernah habis. 25 tahun bukan waktu yang singkat untuk banyak berbuat bagi rakyat. Apakah Banten sudah benar-benar bangkit mengangkat kondisi rakyat yang sulit? Ataukah kita masih terjebak dalam lingkaran masalah yang sama, berulang sejak dulu kala? Kini sudah saatnya kita menoleh pada nilai yang selama ini kita abaikan. Nilai-nilai Islam yang harusnya selalu menjadi dasar kehidupan. Islam bukanlah sekadar identitas, tapi sistem hidup untuk solusi tuntas. Keadilan dalam ekonomi, ketertiban sosial yang islami, dan kepemimpinan yang berbakti. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana Islam menangani problematika agar masyarakat Banten bisa hidup dengan Islam dan sejahtera? Allah Subhanahu wa taala, kita atau Provinsi Banten ini sudah berdiri secara resmi sejak 25 tahun yang lalu. Artinya berpisah dengan provinsi induknya, yakni Jawa Barat. Apa saja capaian-capaian yang telah diraih oleh Provinsi Banten? Apa saja kekurangan-kekurangannya yang perlu diperbaiki? Dan yang tidak kalah pentingnya, Banten sebagai sebuah wilayah yang sesungguhnya di masa yang lalu juga sangat cukup luas gitu ya, dan bahkan berkedaulatan. Kita juga perlu memperhatikan bagaimana agar generasi-generasi Banten saat ini tidak melupakan jejak leluhurnya, dan seandainya kita bisa mengulangnya kembali. Untuk itu kita akan bincang-bincang santai di acara Bincang Umat kali ini bersama dengan beberapa narasumber. Dan hari ini para pemirsa yang dirahmati Allah, kita mendapatkan momen yang spesial karena kita melakukan syuting ini di rumah kediaman Abah Kiai Fathul Adim. Beliau adalah tokoh dari Kesultanan Banten. Jadi kita sudah dipersilakan untuk hadir di sini, sebuah kehormatan bagi kami tim
FSTPU untuk hadir dan beliau nanti juga sebagai salah satu narasumber. Kita sapa narasumber yang hadir di tempat kita ini di rumah Abah Kiai Haji Fathul Adim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kabar? warahmatullahi Kiai wabarakatuh. Fathul Adim. Beliau adalah tokoh Pesulungan Banten dan juga sudah hadir di secara online, secara daring. Yang pertama adalah yang kedua ya, narasumber yang kedua Dr. Hadi Sucipto MSI. Beliau adalah pengamat ekonomi dan dosen dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Assalamualaikum Dr. Hadi Sucipto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan? Sehat semua, Alhamdulillah. Dokter. Alhamdulillah. Baik, semoga kita bisa diskusi panjang ya, Dok ya. Dokter. Baik. Yang ketiga yakni Ustadz Haji Insinyur Ali Mustafa, Muhammad Ali Mustafa. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darut Ta'awun dari Tanara. Assalamualaikum Ustadz Ali. Bisa di-unmute mungkin? Masih masih di-unmute? Ustadz Ali? Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, saya sehat ya, Ustadz Ali. Ya, Ustadz Ali adalah pengasuh Pondok Pesantren Darut Ta'awun di Tanara, sekaligus seorang dai Islam kafah. Namun beliau juga punya pengalaman cukup panjang nih di sektor pertanian sebagai yang terjun langsung menangani masalah-masalah pertanian di Banten. Nanti kita bisa ngobrol panjang terkait hal itu ya. Begitu ya, Ustadz Ali ya. Ya, siap. Bismillah. Baik. Salam pada Abah Kiai Bagus Fathul Adim. Alhamdulillah bisa silaturahim secara online. Pak Kiai, mohon maaf lahir batin. Ya, insya Allah, Ustadz Ali. Sedianya beliau ingin hadir, Pak Kiai, tapi berhalangan begitu ya. Baik, tak lupa kami juga menyapa para pemirsa, para hadirin yang sudah hadir. Kami terima kasih banyak. Dan kami tidak bisa menyapa satu persatu. Baik, di awal kita ingin berbincang yang pertama dengan Pak Kiai. Pak Kiai, terkait dengan Banten ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami para generasi muda, Pak Kiai, terkait dengan seperti apa perjuangan para sultan, para ulama di masa yang lalu, Pak Kiai. Sehingga ini mungkin bisa menginspirasi generasi muda di Banten atau generasi-generasi di Banten saat ini, sehingga tidak melupakan jejak nenek moyang yang sungguhnya luar biasa, Pak Kiai. Kita tahu bahwa dulu Banten ini bukan hanya daerah kecil seperti sekarang ya, Pak Kiai. Yang saya dengar juga sampai wilayahnya sampai ke Lampung, sampai Bengkulu ya. ke Bengkulu bahkan ya, Pak Kiai. Seperti apa kira-kira Pak Kiai mungkin yang bisa diceritakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, para peserta Zoom. rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan acara seperti ini. Sebelumnya di luar dugaan, dan ini sangat Mendadak ya. mendadak, dan tapi saya senang sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali ke masalah yang disampaikan tadi, yang ditanyakan mengenai perjuangan Banten, saya selalu terngiang-ngiang apa yang disampaikan oleh para pakar-pakar sejarah Banten. Di antaranya itu seorang tokoh pakar sejarah, Profesor Uka Chandra Sasmita, itu almarhum, sudah lama itu. Beliau mulai berkiprah di Banten tahun 60-an. Beliau sering bercerita banyak tentang Banten, tapi yang sangat-sangat saya selalu terngiang-ngiang itu
ketika menyampaikan ucapan Sultan Hasanuddin katanya. Ya. Dengan bahasa Jawa mungkin ya. Wong Banten iku keudanan guru kebanjiran ilmu. Tapi sing salah jadi kaprah, sing bener ora lumrah. Di kalimat itu sangat menarik tuh. Artinya apa Kiai? Kalau bahasa Indonesianya, Banten itu kehujanan guru, Masya Allah. kebanjiran ilmu. Ya. Tapi yang salah jadi benar, yang benar nggak lumrah gitu. Selalu dipertanyakan yang benar itu. Nah, ini mungkin sejak dulu 500 tahun yang lalu Sultan Hasanuddin sudah menyadari itu. Ya. Sekarang apalagi? Pengalaman saya beberapa kali keliling ke daerah-daerah, termasuk ke luar negeri, ke Malaysia, ke mana. Ya saya merasakan itu. Iya, umat zaman sekarang ini sepertinya kecenderungannya itu ya mencari pembenaran gitu, Ya. bukan kebenaran. Jadi benar apa kata Sultan Hasanuddin tadi, yang salah jadi kaprah karena sudah jadi biasa, Ya. yang benar dipertanyakan, Ya. orang lumrah gitu kan. Membuat orang ini apa nih, Islam apa nih begini nih, gitu kan. Seperti itu yang terjadi. Nah, masalah perjuangan, saya pernah dengar cerita juga, ada seorang tokoh perempuan yang mungkin makamnya di dekat rumah kamu nih, Waringin Kurung. Waringin Kurung. Oke, oh ya. Nyimas Cerik ya, Nyimas Carik. Dalam satu riwayat, dalam satu versi, beliau tuh adiknya ibunya Sultan Hasanuddin. Nikawung Anten punya adik Nyimas Carik gitu kan. Kenapa disebut Nyimas Carik? Nyimas Cerik, kadang-kadang ada yang nyebutnya Nyimas Cerik. Nah, beliau katanya yang paling sering menangisi ponakannya. Karena Hasanuddin lahir dari seorang ibu Nikawung Anten, Adipati Banten bapaknya kan. Ayahnya itu kan, ayah Hasanuddin itu kan Syarif Hidayatullah. Beliau kembali lagi ke Cirebon kan, dalam satu riwayat. Ya. Sehingga ditinggal oleh ayahnya. Dan satu riwayat katanya dititipkan kepada dua tokoh yang pertama kali masuk Islam, yaitu Agus Jong dan Mas Jong itu kan. Suruh dijaga Hasanuddin kecil itu. Ya namanya seorang anak tokoh dalam perjuangan awal, Ya. pasti kan ponakan-ponakan saudara-saudaranya, paman-pamannya kan agak ya begitulah mungkin ya. Ya. Ini belum masih establis soalnya ya. Nah. Oke, ya. Awal-awal. Awal-awal Banten, ya. Jadi sangat menderita sekali. Tapi yang paling simpati itu adalah Nyimas Cerik itu selalu nangis gitu, mengkhawatirkan ponakannya, sehingga disebutlah Nyimas Carik, padahal Nyimas Cerik gitu. Ciri. Tukang cerik, Tukang nangis ya. nangis melulu gitu melihat ponakan tuh penderitaannya gitu. Lalu ketika usia remaja gitu, dilaporkan oleh si pengawasnya tadi, Agus Jong Mas Jong, dilaporkan ke Cirebon bahwa Abbas Sunan katanya itu Sultan Hasanuddin katanya di Banten masih sering saya lihat kalau seminggu sekali masuk ke WC kata, buang air besar. Dalam satu riwayat katanya langsung tuh Syarif Hidayatullah ke Banten menegur putranya dengan kalimat begini, kamu Hasanuddin seperti burung ketilang kamu nih katanya, masih masuk WC tiap seminggu sekali. Dari kalimat itu aja saya betapa dahsyatnya ya seorang Hasanuddin muda masuk WC seminggu sekali masih disebut, diumpamakan burung ketilang. Belum ketilang. Tahu burung ketilang? Burung ketilang itu kalau dikasih pisang sambil makanin pisang dia sambil melihat juga gitu. Ya.
Ini seminggu sekali masuk WC aja Masih dimarahi. disebut burung kutilang. Lah kita sehari 3 kali. Artinya apa? Betapa perjuangan Hasanuddin muda, Hasanuddin kecil. Iya. Sampai nggak mikirin makan, nggak mikirin perut gitu. Buang airnya hanya seminggu sekali katanya. Itu masih dimarahin sama ayahnya. Itu saking sedikitnya makan, Pak. Nah itu makanya Masya Allah. ini luar biasa itu. Jadi hal seperti ini harus dilihat oleh para anak muda sekarang. Betapa perjuangan orang tua kita itu. Seperti kesininya nih, ringkas cerita ya, bolehlah saya seorang putra Ki Ahmad Khatib gitu kan, menceritakan perjalanan hidup Ki Ahmad Khatib sedikit. Beliau itu seorang ulama, pedagang juga, orang kaya juga tuh kakek saya tuh, memiliki wase. Sampai dalam riwayat dia punya rumah 2 asrama di Jabal Gubes pada saat itu. Sudah bisa dibayangkan tuh, tokoh zaman saat itu tahun 1800-an, zaman Syekh Nawawi Tanara, punya rumah, punya asrama di Jabal Gubes. Kan lumayan juga itu ya. Bahkan yang satu sisi ketika Syekh Nawawi menyelesaikan kitab Tafsir Munir, mencetak, diperbanyak, kemudian ditagih pembayaran oleh si pencetak, sedang tidak punya uang, ditagih di depan santrinya sedang mengaji di Masjidil Haram. Yang bertindak tuh kakek saya, Ki Wase. Setelah selesai ngaji, dia ke rumah si tukang cetak itu, ditanya berapa utang guru saya, sekian, bayar. Itu ayah saya, putranya Ki Wase yang kaya raya itu, mesantrennya dicaringin di Ki Asnawi Caringin. Itu dalam satu riwayat katanya ayah saya itu nggak pernah ngaji. Dari pagi habis sholat subuh langsung ngurusin dapur rumah tangga guru sampai sore, sampai maghrib. Pas habis isya ngaji kecapean kan, beliau mau tidur kan. Iya. Kecapean. Kecapean. Bayangkan seorang anak orang kaya mesantren, hanya kerjanya ngebantu urusan rumah tangga kiai gurunya. Iya. Sampai kemudian dijadikan menantu. Jadi ayah saya itu pertama nikah dengan putrinya Ki Asnawi Caringin. Tapi lambat laun terus perjuangan terus sampai jadi residen Banten pertama. Ya kan? Pasca kemerdekaan, Bung Karno mempercayakan Banten kepada Ki Ahmad Khatib. Sampai diizinkan mencetak uang sendiri. Itu perjuangan luar biasa. Kesimpulannya saya sering mengatakan, mengacu ke obrolan seorang ulama sepuh dulu, ada namanya Ki Khalil, bukan Bangkalan, Ki Khalil Paniis, menes ke sana mendekat pelabuhan Paniis. Beliau ketika Ki Asnawi Caringin meninggal dunia, biar komentar di depan jamaahnya sambil pengajian. Pasca meninggalnya Ki Asnawi Caringin ini, katanya saudara-saudara, di Banten sudah tidak ada wali. Seolah-olah Ki Asnawi Caringin adalah wali penutup. Memang wali itu, saya sering mengatakan begini, orang setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun ibadahnya, kalau di hatinya masih ada memikirkan urusan dunia, maka orang tersebut gak bakalan jadi wali. Sebab syarat mutlak paling utama syarat seorang wali harus zuhud. Ini luar biasa ini. Nah kemudian setelah Ki Ahmad Khatib meninggal tahun 66, Ki Asnawi itu tahun 30-an mungkin ya, 27 atau 30. Ki Ahmad Khatib tahun 66 meninggal. Beliau berkomentar lagi, di Banten sekarang wali sudah nggak ada, sekarang ulama udah nggak ada.
ulama sejak Ki Ahmad Khatib meninggal, ini menurut versi Ki Khalil Panis. Akhirnya saya juga mengiyahkan, ya oke lah, saya memang putranya gitu, tapi saya sering mengiyahkan itu. Iya benar juga tuh omongan Ki Khalil, bahwa sepeninggal Ki Ahmad Khatib di Banten sudah nggak ada ulama, kalau kiai banyak. Saya sering mengiyahkan, sering mengomentari juga. Iya ya, zaman sekarang mana ada ulama kiai yang bisa berpolitik. Ya, adanya sekarang kiai politiknya politik amplop kali, politik dukung mendukung. Ya. Nggak punya strategi apa gitu, nggak ada. Bertani jarang-jarang yang bisa bertani. Padahal namanya ulama itu warasatul anbiya. Ya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Nah, apa yang diwaris oleh kiai sekarang dari Nabi? Kadang-kadang isi juga cuma satu. Ya, nggak berani berpoligami. Ya. Ulama macam apa nggak berani berpoligami? Nggak bisa berpoligami. Junjungan kita itu 9 istri. Ya. Berperang, main pedang, main panas segala macam, ahli Rasulullah. Mana ada yang bisa mainin itu zaman sekarang? Berpolitiknya politik amplop, politik dukung mendukung. Ya, menggiring ke sana kemari, dukung ini dukung itu. Ini emang betul juga sebenarnya Ki Khalil ini. Ya, sejak itu dia udah ngomong gitu. Ya sampai sekarang belum ada lagi muncul siapa. Itulah perjuangan sampai seperti itu. Ya riwayat kecilnya tadi itu. Anak orang kaya tapi di pesantren dibiarkan enggak. Mungkin ada pesan yang cukup kuat yang saya tangkap ya Pak Kiai. Bagaimana Sultan Hasanuddin, lalu ulama-ulama sesudahnya, mereka adalah orang-orang yang zuhud ya Pak Kiai. Sebagai pejabat, sebagai orang yang mengurus umat, mereka itu memang betul-betul berhati-hati ya Pak Kiai ya. Zuhud, mereka warok, dan itulah sebabnya Banten bisa begitu berjaya ya Pak Kiai ya. Dari dulu juga zaman Rasulullah terus sampai sampai ya kejayaan itu emang ditopang oleh sifat zuhud. Sifat zuhud tadi, dan ketika sudah mendunia, ya, walaupun dia khalifah, pemimpin Islam, Amir Mukminin, terus sudah cinta dunia, kacau tuh pemerintahnya, lemah hancur biasanya. Dan yang paling utama Pak Kiai ya tentu saja sistem yang dipakai itu sistem apa ya Pak Kiai. Itu juga yang paling penting ya Pak Kiai. Sudah pasti ya kan. Kalau sekarang sistemnya bermula dari amplop. Sulit bagi kita menemukan pejabat yang bisa seperti Sultan Hasanuddin yang Pak Kiai ceritakan. Baik Pak Kiai, nanti kita akan bahas kembali. Terima kasih, ini pesan yang sangat dalam ya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita diingatkan kembali ya. Para pejabat tentu saja Pak Kiai ya, ini diingatkan kembali. Begitulah Sultan Hasanuddin sampai tambahkan sebentar. Ya, silakan. Ada salah paham. Zuhud itu bisa diartikan umumnya anti dunia. Ya. Enggak begitu. Enggak begitu. Zuhud itu ada di hati. Mungkin tangan mah banyak uang, Betul. uangnya duitnya triliunan barangkali. Tapi yang penting hatinya kosong dari urusan dunia. Ya. Pasti penggunaannya untuk umat aja sendiri. Ya, betul. Wah ya orang ini. Betul. Tapi sebaliknya, ada orang miskin, uangnya jelek, uang nggak punya, tapi hatinya penuh dengan angan-angan, hayalan gitu. Harus jangan keliru ngomong gitu. Ya, betul. Ya? Betul Pak Kiai. Bukan dilarang kaya ya Pak Kiai, bukan ya. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah, itu tadi pemaparan dari Kiai Fathul Adim terkait dengan historikal ya di masa lalu ya, generasi emas dari Kesultanan Banten yang sebaiknya kita ingat kembali sekarang ya Pak Kiai ya. Baik para hadirin, kita beranjak ke narasumber berikutnya. Kalau gitu saya ingin langsung masuk ke materi ya, tentang pembangunan Banten.
Nanti kita bahas lagi. Nanti kita bahas lagi ya. Oke ya. Nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng. Dokter Hadi sudah dibuka ya. Dokter Hadi Sucipto sebagai baik dokter baik. Dokter Hadi, kita mengetahui bahwa Banten sudah berulang tahun yang 25 sejak berpisah dari Jawa Barat. Apa menurut Dokter Hadi yang bisa dikoreksi agar pembangunan ini berpihak kepada rakyat ya? Karena kalau tidak salah dari survei itu mengatakan bahwa tingkat pengangguran di Banten cukup tinggi ya, Dokter Hadi, sekitar 400 ribuan dari 13 juta penduduk ya, atau sekitar 6% dari jumlah angkatan kerja aktif. Dan penduduk miskinnya itu Dokter Hadi sekitar 700 ribuan ya. Nah, ini juga cukup tinggi. Itu berdasarkan dari Badan Statistik ya. Jika definisi miskin itu adalah pendapatan per orang per bulan itu sekitar 600 ribu. Seperti itu yang terjadi di Banten, padahal di Banten ini industrinya itu dari barat ke timur nih, Dokter Hadi. Industri dari barat ke timur, bahkan di wilayah utara juga itu cukup tinggi ya, daerah-daerah Tangerang. Mungkin kita industri itu agak menurun di sekitar Banten Selatan. Dipersilakan analisanya Dokter Hadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan bersyukur kepada Allah SWT bisa bersilaturahmi ya. Salam hormat juga pada Pak Kiai Bagus Fatul Azim. Ya, semoga sehat selalu Pak Kiai. Ya, baik. Ya, berkaitan dengan Provinsi Banten yang sudah berusia 25 tahun ya, dari tahun 2020, yang kalau kita lihat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 ya, itu diresmikan atau disahkan oleh Presiden Gus Dur saat itu ya. Jadi ini yang kalau saya lihat sama dengan Provinsi Gorontalo ya. Nah, 25 tahun saya pikir bukan usia yang sebentar ya, hampir seperempat abad. Yang kalau kita lihat tadi disampaikan ya, bagaimana kita juga tidak menafikan barangkali secara fisik atau infrastruktur yang kita rasakan ya, memang ya kita lihat saat ini ya. Namun tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana sebuah pembangunan ini kan tidak hanya bertujuan atau hanya sekedar membangun infrastruktur saja, tapi bagaimana kemudian memberikan kesejahteraan ya kepada rakyat atau masyarakat. Nah, kalau melihat dari Banten yang memang ya sedikit tadi yang Pak Kiai sampaikan dari tokoh besar ya, itu juga yang disematkan pada kampus kami ya, Sultan Ageng Tirtayasa ya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini ada, dan juga nama besar ulama yang juga itu menjadi masjid, nama masjid di kami, Syekh Nawawi Al-Bantani, ini seorang ulama ya, seorang intelektual ya, yang saya tahu oleh Pak Rektor tambahkan bahwa itu Tirta itu kan air ya, jadi memang jago di masalah irigasi atau pertanian dan sebagainya ya. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani juga ulama besar yang kita tahu sudah level dunia. Nah, kembali kepada masalah apa yang terjadi pada dasarnya yang tadi sudah saya sampaikan ya, memang ini kita masih punya PR besar selama 25 tahun ini ya, terkait dengan masalah kemiskinan ya, dan kemudian masalah pengangguran kan begitu. Saya melihatnya dari data yang tadi sudah disampaikan, kalau kita melihat memang data secara nasional ini Banten masih ranking pertama ya. Tingkat pengangguran terbuka ya, walaupun nilainya terus menurun ya, 6,64% di Februari 2005 kemarin, tapi ya mungkin tadi disampaikan juga sangat ironis
kita melihat bahwa kita adalah basis industri yang kemudian tidak terserapnya tenaga kerja. Nah, satu sisi juga kita melihat, nah, saya melihatnya begini, eh ya ini tidak lepas bagaimana kemudian juga kita perhatikan apa istilahnya kualitas sumber daya manusia, artinya daya saing bagaimana pendidikan penduduk kita. Nah, data yang saya dapatkan di tahun 2024 saja, ya, kalau kita coba lihat data dari BPS, itu masih 30% lebih, artinya lebih dari sepertiga dari penduduk kita itu baru lulusan SD ke bawah, ya, 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 artinya ini merata sih, tidak apa apa hasilnya, ya memang ada ketimpangan ya, yang disebut dengan pembangunan utara dan selatan. Utara yang berbasis pada industri, ya, selatan yang berbasis pada pertanian. Nah, saya melihat kecenderungan itu adalah di mana tingginya tingkat pengangguran itu ada di basis industri di utara, ya ada Cilegon, kemudian Kabupaten Sarang, Tangerang dan sebagainya. Sementara kemiskinan ada di wilayah selatan yang berbasis pada pertanian. Ya mohon maaf, itu ada di Pandeglang dan Lebak. Nah, ini tidak lepas juga bagaimana yang kita lihat bahwa saat ini leading sektor atau penggerak pembangunan di ini adalah industri. Ya, kalau kita lihat industri perdagangan, real estate dan sebagainya itu memang leading sektor yang apa menggerakkan perekonomian kita. Tapi ya itu yang saya katakan bahwa industri-industri besar kita adalah industri yang dikatakan padat modal, ya, capital intensif, bukan padat karya. Jadi penyerapannya lebih banyak ke apa namanya teknologi, ya. Kalaulah kemudian menyerap tenaga kerja, ya tentu tenaga kerja yang spesifik, ya. Nah, ini yang menjadi keunikan Banten kita, ya. Di Banten Cilegon ada Chandra Asri, ada Krakatau Steel, ya, dan sebagainya. Nah, sementara industri-industri yang saat ini kita lihat berkaitan dengan padat karya, ya, industri tekstil, sepatu yang kita tahu adalah ada di kawasan apa tuh yang di modern, Cikande dan sebagainya, ini pun menghadapi satu kondisi yang sangat memprihatinkan, ya. Itu puluhan ribu, ya, puluhan ribu tenaga kerja yang diserap, sebagaimana di Bandung kita kenal dengan KHTX, ya. Tapi ini persaingan global, ya, entah itu apa saya juga nggak tahu, ya. Pertama, lesunya pasar di luar, ya, karena ekspor ya ada naik, ada Adidas dulu, ya, atau produk-produk Cina yang sekarang juga sudah mulai menurun, ya, permintaannya, sehingga ya mau tidak mau kemudian mengurangi tenaga kerjanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga banyak yang saya dengar, ya, bahkan mungkin juga sudah terjadi, ya, adalah realokasi, ya, pindahnya pabrik-pabrik tadi yang berpadat padat karya itu ke Jawa Tengah, ya, karena alasan upah minimum provinsi di sana hanya 2 jutaan, ya, bahkan di bawah 2 juta, ya, di Batang kalau nggak salah. Sementara di kita sudah standarnya sudah sekitar hampir 3 juta. Nah, ini yang menyebabkan sebagian dari para investor kemudian pindah ke sana. Jadi ini akan semakin memperparah kondisi, di samping tadi kualitas sumber daya manusianya kita kalah, ya, karena sepertiganya penduduk Banten ini masih lulusan SD ke bawah, ya. Yang kedua adalah persaingan-persaingan, ya, di kalangan kompetitor, pabrik-pabrik yang padat karya, ya, sehingga mereka kemudian pada hengkang pada keluar. Nah, ini yang saya sering sampaikan bahwa sebetulnya kita apalagi kita Banten ini nomor 5 investasi terbesar senasional, ya, tapi sangat ironis kalau kemudian tadi pengangguran dan kemiskinannya tinggi. Nah, saya sering mengatakan begini, kita tidak anti investasi, tapi investasi macam apa yang kemudian akan memberikan kesejahteraan, memberikan peluang kesempatan kerja yang besar bagi masyarakat kita, kan gitu. Nah, ini yang harus pemerintah menyeleksi, ya. Kadang ini kan pemerintah daerah juga tidak berdaya ketika semua investasi asing, ya, itu kemudian masuk yang tidak punya daerah itu tidak punya peran untuk menolak dan sebagainya. Nah, ini juga kelemahan yang terjadi di kita. Ya. Kemudian yang kedua, serbuan dari investasi Cina, ya, yang saya dengar dan mungkin secara fakta juga banyak teman-teman wartawan kalau sering saya ngobrol, itu juga kadang memasukkan, ya, kalau investasi asing kan yang saya pahami, ya, itu kalau tenaga-tenaga ahli yang profesional nggak masalah, tapi kalau kemudian tenaga kerja yang itu bisa dikerjakan oleh masyarakat kita, nah ini yang menjadikan kecemburuan. Ya, ini kan banyak perusahaan-perusahaan, mohon maaf, ya, katakan Cina yang kemudian membawa tenaga kerjanya karena mungkin Cina juga punya masalah pengangguran yang tinggi di negerinya. Ya wajar kalau kemudian mereka, ya, itu kan perjanjian investasi, ya, nggak tahu ini siapa yang menyetujui atau tidaknya. Ini kemudian masuk semua.
yang supir, ya, itu kemudian mereka bawa. Tukang tembok, mereka kemudian bawa. Padahal ya sebenarnya kita, masyarakat artinya ini kan bisa dilakukan oleh masyarakat setempat kita ya. Nah itu dan juga upahnya itu sangat sangat apa ya, apa istilahnya, berbeda. Kita supir digaji 3 juta misalnya per bulan, mereka bisa 10 juta. Nah, ini yang menyebabkan kecemburuan dan reaksi dari masyarakat yang kemudian menolak dari adanya investasi yang ada. Itu jadi memang ini kondisi atau realita yang terjadi saat ini. Nah, kemudian juga yang di selatan ini karena memang infrastruktur kita yang masih kurang ya. Makanya ada tol Serang Panimbang yang juga sampai saat ini belum selesai-selesai. Itu diharapkan bisa menjadi interkoneksi antara wilayah selatan untuk membawa apa hasil pertanian dan sebagainya. Kalau saya lihat bandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah, itu infrastruktur dari wilayah selatan ke tengah ke utara itu banyak ya. Apalagi Jawa Tengah itu. Dari mulai apa termasuk Jawa Barat ya, Garut Selatan, apa Sukabumi Selatan ya. Terus daerah mana itu sudah bagus ya, tapi kita masih tertinggal. Itu barangkali sebagai pengantar ya bahwa ini kita memang 25 tahun masih memberikan banyak PR yang harus juga kita bahas seperti itu. Ya, ya, Punya dari sektor pertambangan dokter Adi. Itu yang pertama. ya, Yang kedua, kita tahu bahwa di zaman Prabowo ini kan juga transfer dari pusat ke daerah itu juga dipotong ya dokter Adi ya. ya, ya, Nah, ini apakah ada imbasnya gitu ya? Karena kan begini, misalnya itu yang kedua, yang ketiga di wilayah selatan itu kan sebetulnya bisa bergerak bidang pertanian dan pariwisata ya dokter Adi ya. iya, Nah, betul. apa yang salah gitu ya dokter Adi ya? Kita kan nggak bisa terus-terusan Iya, hanya menunggu investor masuk, bangun pabrik, ada butuh tenaga kerja, baru setelah itu ekonomi berdenyut. Kan nggak iya, perlu dari situ dokter Adi. Kira-kira apa yang betul. salah ini? Kita Iya, kayak seperti tidak punya sumber daya alam saya ngelihatnya. Padahal lautnya juga luas. Banten punya laut juga dokter Adi. Apakah ada satu iya, pertambangan misalnya dokter Adi? ya, memang satu karakteristik yang memang di selatan itu identik dengan pertanian tadi ya, beberapa parameter ya, Ya, wilayah wilayah pariwisatanya juga sangat bagus ya. Saya pernah ke Sawarna itu nggak jauh juga dengan Bali ataupun apa ya, apa tuh yang Papua itu ya. Saya juga belum pernah ke sana. Nah ini ya sayangnya tidak menjadi sentuhan yang kemudian ya, apa istilahnya dioptimalkan sebagai potensi yang luar biasa. Jadi ya memang kalau mungkin Ustadz Ali nanti karena tadi disampaikan juga berkecimpung di pertanian ya. Bagaimana kehidupan para petani ini ya memang sangat miris ya. Pertanian yang tidak disupport secara utuh ya, baik secara teknologi, secara ya macam-macam entah itu obatan, kemudian bibit dan sebagainya termasuk pemasaran ya dan perlindungan mereka terhadap permainan para tengkulak ya. Jadi petani itu kan nggak punya pendapatan yang pasti ya. Ya karena berdasarkan pada hasil panen dan sebagainya itu satu. Jadi ini memang karakteristik pertanian di kita ya seperti itu. Makanya kalau ingin ingin melihat pertanian yang modern, ya itu dicoba dengan teknologinya, dengan bantuan dan sebagainya. Itu insya Allah secara bertahap kesejahteraan petani juga akan meningkat. Ya. Dan data BPS ya kalau kita lihat nilai tukar nelayan dan nilai petani ini nilai tukar nelayan itu lebih rendah di bawah 100. Jadi artinya kesejahteraan nelayan kita memang sangat miris ya. Kalau petani masih mending ya di atas 100, 111 kemarin laporan per September 2025 kemarin ini nelayan apalagi kehidupan mereka tergantung pada cuaca ya hasil laut. Kalau pertanian mungkin masih ya mungkin gangguan banjir atau hama itu seperti itu, tapi kalau di nelayan kan lebih lebih luas lagi resikonya ya. Nah ini yang saya harapkan bahwa pemerintah terutama yang bertanggung jawab terhadap sektor tersebut betul-betul fokus ya bagaimana kesejahteraan nelayan dan petani ini menjadi sebuah satu kesejahteraan yang menjanjikan. Dan makin juga pariwisata. Tadi juga barang tambang ya, barang tambang juga ya kalau saya lihat memang di wilayah Banten Selatan itu ya paling yang daerah mana ya, Bayan dan sebagainya itu yang terkenal mungkin saya pahami itu ya mungkin galian C atau mungkin juga yang kedua batu bara ya. Tapi memang kualitas bukan kualitas depositnya tidak sebanyak di Kalimantan dan apa namanya Sumatera begitu. Nah ini yang perlu juga ditambahkan dengan infrastruktur. Ya walaupun sekarang infrastruktur apa istilahnya selatan ini kata ya saya juga belum nyoba ya katanya kalau ingin mudik cobalah lewat selatan itu juga bagus ya. Beberapa teman yang mencoba dari Biunangan sampai tembus ke Sukabumi nanti terus ke
Yogyakarta, ya itu sudah bagus katanya, ya. Nah, ini yang yang bagaimana bisa menimbulkan atau membangkitkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terutama desa. Ya, ini kan ya saya pikir ini dana desa yang ratusan juta ya termasuk tadi ya TKD atau keuangan pusat yang sekarang dipotong ya, tapi istilah kalau kemarin pemerintah mengatakan ya agak bahasanya direalokasi gitu ya. Artinya beberapa apa dana-dana tadi diarahkan ya seperti ya kita tahu sendiri lah, seperti MBG dan sebagainya itu kan realokasi istilah bahasa yang lebih lebih halusnya begitu ya, bukan pemotongan. Nah, ini yang saya lihat ini perlu perhatian khusus ya. Bagaimana selatan yang dengan tadi identik dengan kemiskinan yang memang berbasis pada pertanian ini bisa kemudian disejahterakan. Untuk paparannya. Sebelum ke Ustaz Ali, saya sedikit mungkin bisa di-spill Pak Kiai. Apa menurut Pak Kiai permasalahan utama di Banten saat ini Pak Kiai? Sebagai catatan, kemarin kita menghadapi masalah yang cukup besar, yakni kalau beberapa pihak mengatakan ini adalah masalah-masalah yang terkait dengan pertanahan gitu ya, Pak Kiai ya. Tapi kan faktanya tidak seperti itu ya Pak Kiai ya. Tapi PIK 2 sekarang sudah dinyatakan sebagai bukan lagi proyek strategis nasional Pak Kiai. Selain itu, apalagi menurut Pak Kiai yang menjadi catatan yang ini bisa harus kita benahi ke depan? Saya mungkin lebih berorientasi kepada kepada nilai moral. Oke. Saya agak kurang memahami adanya PIK segala macam sistem pembangunan itu kurang memahami. Oke. Saya lebih concern sejak dulu. Saya teringat ke sebuah ayat di surat Asy-Syura ayat 27 kalau nggak salah. Yeah. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Al-ayat. Yeah. Seandainya Allah melimpahkan rezeki kepada hambanya, maka si hamba tadi akan menjadi bago, akan menjadi sesat, kurang ajar segala macam. Sementara kita dari Pak tadi siapa bicara? Dr. Hadi Sucipto. Dr. Hadi sendiri orientasinya kan kesejahteraan, infrastruktur segala macam itu kan. Memang semua orang pasti pengen sejahtera. Jadi tadi ayat walau basatallahu rizqa li ibadi la bagaw fil ardi. Pakai lam tuh, lamnya lam sumpah itu. Pasti akan sesat orang tuh. Kalau dilimpahi berbagai rezeki yang banyak. Yang umumnya begitu manusia. Nah, tapi semua kan pengen sejahtera. Oke, ada lagi dalam surat Nur kalau nggak salah ya. Ayat 55 apa 50 gitu. Walau anna ala qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna lagi tuh, pakai lam lagi tuh. La fatahna, pasti akan kami buka, akan kami curahkan barakatin, keberkahan, kesejahteraan, kemakmuran. Minas sama dari langit, wal ard juga dari bumi. Walakin kadzabu kata. Sayangnya mereka ini selalu mendustakan. Ya. Tadi aja mulai pembicara pertama Dr. Hadi nggak ada keluar ayat. Ini kadzabu semua kita nih sebetulnya. pengamat ekonomi itu Selalu membangga-banggakan teori-teori ekonomi ini tuh. Saya yakin walau anna ahlul qura amanu wattaqu dengan modal dua, betul, beriman dan bertakwa. Karena saya sampaikan ke beberapa pejabat di Banten. Kalian sebagai gubernur, sebagai bupati di Banten, nggak perlu kalian sejahtera Banten ini, Serang ini, nggak perlu undang ahli ekonomi, nggak perlu. Beres saja keimanan ketakwaannya. Sumpah Allah, janji Allah, la fatahna. Itu masalahnya. Kenapa kita meragukan itu? Meragukan la fatahna. Sehingga orang lebih orientasi ngurusin
Ya industri segala macam begitu, pariwisata segala macam. Malah kecenderungannya kalau bicara pariwisata, masyarakat kampung tuh, masyarakat agamis langsung pos negatif. Negatif ya. Itu ada perzinahan di situ, ada apa segala macam tuh kan. Kalau bicara pariwisata, ada pembukaan aurat segala macam. Apa enggak sebaiknya kita sadar semua, terutama di kalangan kita ini ya, yang pengajian-pengajian seperti ini. Ya coba kita mulai meningkatkan lagi keimanan, keislaman kita gitu. Yang berorientasi ke materi, itu semua akan dilimpahkan oleh Allah. Walau anak ahla qura aman wa taqwa, dua aja modalnya, beriman dan bertakwa. Saya katakan gubernur nggak perlu kamu ambil profesor ahli pertanian, ahli perekonomian, ahli nggak perlu itu, malah kacau jadinya kan. Kita udah ada profesor begitu. Kita udah ada Al-Quran dan Sunnah kok ya, pakai Iya, itu aja yang diterapin, itu aja yang dipakai. Dasarnya gitu, dilaksanakan lah. Jangan buat sendiri ya, pakai ya. Buat regulasi baru, nanti salah cabut buat yang baru lagi. Nanti 5 tahun itu nggak update buat lagi. Kan pakar-pakar ulama-ulama kiai kan banyak nih profesor dari Islam ya. Digali dirumuskan tuh. Laksanakan nih. Saya kira kita ketakwaannya, keimanannya tambah bagus. Baik, dengan sendirinya kesejahteraan kan dicurahkan oleh Allah. Betul. Kita sepakat tuh. Langsung. Baik, dipahami, saya kira itu yang paling penting ya. Bagaimana keimanan dan ketakwaan itu yang seharusnya menjadi dasar utama ya, Pak Kiai. Dipincarkan tuh apa pendidikan di pesantren, di sekolah-sekolah. Ya. Kalau orientasikan ke iman dan takwa. Bil mana ini sadar Islam apa harus tegak, Pak Kiai. Itu dia ya kan. Baik, ini catatan dari Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Kiai. Kita berlanjut kepada narasumber yang ketiga, kepada Ustadz Haji Insinyur Muhammad Ali Mustafa. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam. Oke, suara terdengar jelas Ustadz Ali. Nah, Ustadz Ali, saya dengar ya. Suara Ustadz Ali cukup terdengar jelas, alhamdulillah di sini. Baik, Ustadz Ali, ini sebelum masuk ke dakwah Islam kapan ya Ustadz Ali, sebagai tentu saja solusi utama ya Ustadz Ali ya, mungkin bisa disampaikan kepada kita semua sebagai orang yang berkecimpung di dunia pertanian ya Ustadz Ali ya, fakta. Nah, kita ingin menangkap fakta. Apa sih permasalahan di Banten terkait dengan pertanian Ustadz Ali? Apakah Banten ini memang wilayah yang tidak layak dijadikan lumbung padi misalnya, atau wilayah-wilayah untuk perkebunan apapun misalnya? Karena sepertinya kita, apalagi kita di Cilegon Serang ya, apa-apanya dari luar nih sekali. Sayur dari luar, ikan lele sih dari luar, nggak ada yang dari sini sekali. Nah, dari sisi pertanian atau peternakan, apa masalah kita Ustaz Ali? Tafadhol. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa wala amma ba'd. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Wa qala aidan udkhulu fis silmi kaffah. Al-Mukarramun, yaitu Bagus Fathul Adzim yang saya banggakan dan muliakan, Dr. Haji Sucipto, rekan kami yang saya banggakan dan muliakan, serta seluruh pemirsa atau hadirin wal hadirat yang hadir pada diskusi online sore hari ini. Yang pertama yang ingin saya soroti terkait dengan perkembangan Banten ya selama 20 tahun ini, alhamdulillah sebetulnya terjadi banyak kemajuan ya di sana sini, baik secara material maupun spiritual. Salah satunya yang saya ukur adalah jalan raya. Saya dulu kalau berangkat pulang ke Tanara itu sakit pinggang,
karena jalannya waduh luar biasa ya. Sekarang alhamdulillah jalannya itu, apalagi kalau berangkatnya dari Banten Lama tuh Pak Kiai Fatul Adin, itu seperti tol di Pantura Jakarta ya. Bagus. Sampai dengan ke rumah saya itu jalannya semua sudah cor dan bisa dikejar dalam waktu sekitar 45 sampai dengan 1 jam dari rumah saya di Tanah Arum ini sampai dengan ke Lempuyang di Tanara. Alhamdulillah saya 2 kali sehari pulang kampung karena ada amanah orang tua di sana yang harus dirawat bersama-sama dengan keluarga besar. Yaitu ada titipan pondok kecil namanya Darut Ta'awun. Nah, Darut Ta'awun ini adalah kampung tolong menolong. Karena di situ tempat berkumpulnya para santri yang tidak semuanya memiliki daya upaya. Jadi mayoritas orang-orang yang apa, jadi kita tolong menolong. Yang kedua yang ingin saya soroti, Banten ini punya visi namanya iman dan takwa sebagai landasan pembangunannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Ini visi yang sangat luar biasa sebenarnya. Iman berarti ukurannya tauhid. Takwa berarti keterikatan terhadap hukum. Hukum siapa? Yaitu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya boleh merujuk kepada Kesultanan Banten yang saya pahami, yang namanya Sultan Banten itu punya dimensi paling tidak ada 3. Yang pertama apa? Beliau itu rata-rata mimpin Banten adalah faqih fiddin, orang-orang yang tidak sembarangan, bukan orang-orang bodoh terhadap agama, orang-orang pinter. Yang jadi sultan itu adalah pasti orang yang paham agama, orang-orang yang faqih fiddin. Yang kedua, jawara, punya mental yang berani, dan pasti punya ilmu hikmah dan kanuragan. Kenapa? Karena saya sendiri cukup banyak diwarisi sama orang tua itu, yang namanya, mohon maaf ya istilahnya jajakan Banten itu ya, suruh ngamalin tuh semua orang rawat. Ya kami rawat, dan itu bagiannya pada tradisi orang Banten. Hikmah dan kanuragan. Dan yang tidak kalah pentingnya, Banten itu sultannya para teknokrat. Orang-orang yang paham ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya Pak Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, jadi Tirtayasa itu dulu saya diterangkan oleh almarhum Allah yarham kepala sekolah saya. Dulu saya SMP jadi ketua OSIS. Lalu beliau pada saat mau dipindah, dimutasi ke Bandung lagi, karena merintis tahun 80-an itu luar biasa jalannya parah. Dipanggillah, wahai Ali, kamu adalah putra Tirtayasa. Saya titipkan Tirtayasa ini kepada engkau. Maksudnya apa? Tirta itu adalah air dan yasa itu jasa. Jadi orang Banten itu besarnya sebenarnya karena jasa air. Siapakah itu yang bikin? Ternyata setelah saya pelajari Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi kalau orang Sultan Ageng Tirtayasa, orang Banten itu harus pandai merawat irigasi dan merawat pertanian gitu. Nah, di situ kemudian kenapa saya lihat dalam sejarah itu Banten itu puncak kejayaannya kan di antara abad 16 sampai dengan 18. Pada masa siapakah itu? Yaitu pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Dan saat ini jejak dari irigasi yang dibangun oleh beliau itu di Banten Lama ini alhamdulillah masih ada. Terawat zaman Pak Harto, terbengkalai zaman reformasi. Nah, sekarang ini mulai dibangun kembali. Begitu ya. Jadi, saya sebetulnya tidak sepakat ya kalau Banten Utara ini yang didominasi oleh pertanian dan perikanan itu kemudian diacak-acak atas nama industri. Apalagi dikonversi menjadi perumahan semacam PIK 2 yang alhamdulillah diberhentikan ya PIK 2 itu. Kenapa? Karena membawa peradaban baru yang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Tetapi sayangnya Pak Kiai Fatul Adin, yang namanya tanah-tanah di Banten Utara ini sudah berpindah tangan ke orang-orang di luar kita, yang melalui para kades-kades kita itu sudah sangat lama sebetulnya, bukan sekarang-sekarang ini. Sejak saya dulu kuliah tahun 90-an, itu yang namanya perpindahan tanah di Banten Utara, dari mulai Tangerang sampai dengan Teluk Banten itu sudah lama berpindah.
Jadi sekarang ini mungkin mereka sudah saatnya mau menggunakan, cuman mungkin tata ruangnya belum dirubah. Makanya kemudian mereka berusaha merubah tata ruang supaya investasi yang sudah sangat lama ditanam itu sekarang digunakan. Itulah yang nanti akan digunakan menjadi apa namanya, daerah industri maupun perumahan. Kira-kira begitu. Ya, Ustaz Samsuri. Gimana? Pertanyaan saya tentang seperti apa potensi pertanian di Banten, Ustaz Ali. Apa permasalahan yang muncul di sekitar pertanian sebelum kita masuk ke materi dakwah nanti? Iya. Jadi kalau kita dari utara sampai selatan ya, itu potensi luar biasa. Hanya saja tidak tertata dengan baik. Di utara tantangan yang kita hadapi sekarang ini kan konversi lahan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pencemaran. Kalau zaman dulu, zaman tahun 80-an itu, petani-petani di Banten itu rata-rata jaya. Baik itu yang ada di sawah maupun di tambak. Sekarang tambak kita itu hancur karena sungai-sungai itu tercemar. Terutama Ciujung ya. Kalau bulan Juni Agustus biasanya airnya berubah menjadi bau comberan. Dan itu sudah tidak layak lagi bisa dikonsumsi, apalagi untuk perikanan. Ya, itu salah satunya yang menjadi tantangan di pertanian yang dihadapi. Kemudian yang keduanya adalah soalan pasokan air, karena irigasi kita dari Pamarayan ke lokasi-lokasi yang ada di pesawahan kita itu tidak semuanya bagus. Jadi air banyak perceceran di jalan. Dan itu akibatnya kan terjadi yang namanya kekeringan, ya. Sehingga mengakibatkan ada gagal panen. Kalau dari sisi bantuan pemerintah, ya kita akui ada. Benih dan pupuk bersubsidi, itu sangat membantu. Kalau dulu, memang konsentrasi pemerintah itu banyaknya membantu di sektor produksi, sementara pemasarannya diserahkan bersama mekanisme pasar. Ya, sehingga petani kita tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kapitalis. Jadi banyak yang gagal untuk menikmati kesejahteraannya karena harganya ditekan. Belakangan ini ada anjuran dari pemerintah, Bulog harus turun langsung ke lapangan. Ya, alhamdulillah, walaupun belum maksimal, sudah sedikit membantu. Nah, ya. Nah, kemudian Banten Selatan itu lebih bagus lagi ya. Tidak hanya sawah di situ, ragam. Ada perkebunan dan sangat potensial bisa didesain untuk menjadi wisata. Kalau di utara kan banyak wisata religi. Kalau di Banten Selatan itu harusnya digerakkan ke wisata agro yang berwawasan lingkungan. Jadi hanya itu kebersihan dan keindahan. Jadi bersih dan indah harusnya menjadi ciri dari Banten Selatan. Kalau itu ditata dengan baik, maka orang-orang yang misalnya setelah ziarah dari Banten Selatan di Banten Lama dengan refreshing cari ke pegunungan itu dikonektifkan, hubungkan gitu loh. Seperti itu. Itu kalau sampai bisa diciptakan aktivitas yang wisata religi dengan wisata alam itu sangat bagus. Baik. Jadi menurut Ustadz Ali, apakah sebetulnya Banten jika dikelola dengan baik di sektor pertanian, perkebunan, atau mungkin juga perikanan ya, Ustadz Ali ya, di tambak atau di laut, apa bisa maksimal memberikan kesejahteraan bagi Banten supaya kita tidak hanya fokus kepada investasi baru, pabrik baru dan lain sebagainya. Iya betul. Jadi kalau menurut saya, kalau seandainya kita konsen aja ke sektor pertanian ya. Jadi maaf kalau kita coba lihat Indonesia, jadi kita ini kan negara agraris, dulu terbudak ke industri ya, tidak seperti Thailand. Kalau Thailand itu konsennya ke pertanian, karena memang itu yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita adalah anugerahnya alam yang luar biasa. Banyak di Banten ini hampir semua sumber daya itu ada. Nah, cuman kita ini mungkin masih tergoda pola pikirnya dengan pola pikir yang dulu ya. Itu mengejarnya industri padat modal dan sebagainya.
yang tidak banyak orang lokal kita terserap di lapangan kerja itu. Kemudian juga di padat karya seperti di Serang Timur itu juga banyak menyerap, tapi banyak mengorbankan di sektor pertanian. Jadi kalau saya sendiri sebagai orang pertanian itu mendorong pertanian itu menjadi tulang punggung perekonomian di Banten. Jadi dikelola dengan baik, dibikin zonasi yang benar, kemudian dibikin konsolidasi lahan, pendekatannya korporasi, kemudian dibangun baik. Yang penting pasarnya ditampung, sama ada dukungan permodalan. Nah, dikoneksikan antara utara dengan selatan. Nah, untuk bisa mencari pasarnya bagaimana? Harus dibuka yang namanya wisata alam, ya, katakanlah agrowisata. Tadi dikoneksikan antara wisata religi di satu sisi dengan wisata alam. Karena di situ nanti akan ada yang namanya permintaan-permintaan dari konsumen terhadap produk tambahan, seperti misalnya oleh-oleh dan lain sebagainya. Produk olahannya kan dari pertanian juga, gitu. Seperti itu. Mengupas fakta ya, para hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana fakta-fakta ini tersaji ya. Mungkin betul dan kata Ustaz Ali tadi, arah pembangunan Banten ini tidak harus selalu kepada industri, tapi bisa juga mungkin ke arah pertanian dan yang sejenisnya. Baik Ustaz Ali, ini fakta-fakta sudah terungkap, tadi juga sudah disampaikan oleh Kiai Haji Fathul Adzim bahwa iman dan takwa ini ya, yang juga menjadi slogan Banten tentu saja, ini menjadi arah yang seharusnya ini nggak boleh melenceng dari itu ya, Ustaz Ali ya. Tidak hanya sekedar slogan. Nah, tidak hanya segala slogan. Jadi ini kita harus dinamikan. Betul, Ustaz Ali. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana agar iman dan takwa ini, ya mungkin kita bisalah memberikan definisinya sebagai Islam kafah ya, Ustaz Ali ya. Ini bisa menjadi arah baru bangunan Banten, ya, sehingga tidak hanya tidak hanya sejahtera di sektor-sektor tertentu, ya, tapi juga bisa merata di sektor-sektor yang lain, begitu Ustaz Ali. Bagaimana kira-kira penjelasan yang bisa menjelaskan kepada pemirsa bahwa Islam kafah itu bisa menjadi solusi khususnya di Banten? Iya, jadi kalau boleh saya coba berpendapat, yang namanya Islam kafah itu kan kita masuk Islamnya adalah lahir dan batin. Artinya kalau dari sisi pembangunan kita harus komprehensif, tidak hanya bias kepada materi saja, ya. Jadi kalau kita bias ke materi yang ukurnya standar-standar materi belaka, maka nanti kita akan terjebak pada materialisme. Jadi orang tadinya seolah-olah yang namanya kesejahteraan itu sebatas mengukur dengan seberapa banyak kemampuan harta yang berhasil kita kuasai. Jadi banyak orang yang menghalalkan segala cara. Dan jadi korupsi tumbuh subur itu sebetulnya pada mindsetnya. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak memahami yang namanya apa yang disebut dengan keimanan. Oleh karena itu kan kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu kan tidak melihat diri kita itu dari sisi tampak luarnya, dari tampang kita, dari aksesoris kita, dari jabatan-jabatan kita. Apalagi dari jabatan itu misalnya dicapainya hanya dengan jual amplop, bukan jualan integritas dan program. Juga bukan dari seberapa banyak harta yang berhasil kita kumpulkan. Banten luar biasa. APBD-nya mencapai 11 triliun kalau saya lihat 2025 ini. Pendapatan asli daerah itu sekitar 6 sampai dengan 7 triliun. Penyumbang terbesarnya adalah PKP, pajak kendaraan bermotor. Jadi siapa sebetulnya biayai Banten ini adalah kita semua. Yang punya sepeda motor, yang punya mobil, itulah yang menghidupi. Cuman sayangnya kebanyakan dananya itu terserapnya ke kesejahteraan pegawai.
ya tunjangannya diperbesar sehingga dana pembangunannya menjadi kecil atau berkurang. Kalau tidak kecil ya mungkin berkurang. Nah inilah mungkin yang perlu dihadapi karena dana untuk gaji pegawai itu di Banten ini rata-rata di atas 30%. 30 sampai dengan 40% itu habis. Ya, PAD-nya digunakan untuk membiayai tunjangan ya, tunjangannya yang kelewat besar. Nah, kenapa? Karena tadi itu pola pikirnya adalah yang dilihat harta. Padahal itu Allah tidak melihat itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Tetapi Allah melihat dari sisi mana? Walakin innama yanzuru ila qulubikum. Dari hati tempat bersamaannya iman, tauhid. Jadi bergantungnya pada Allah. Jadi di Banten ini kemakmuran materialnya luar biasa, tapi kering dari sisi keimanannya. Gitu. Yang kedua, apa yang didorong oleh Allah adalah wa amilus solihat, amal soleh. Walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi a'malikum ini menjadi lawan dari amwal. Apa amal soleh? Amal solehnya diukur dari mana sih? Dari semangat berbaginya yang kecil atau yang rendah. Karena orang-orang di kita kebanyakan hubbud dunia, sangat cinta sama kedudukannya, dengan sangat cinta sama harta bendanya, pengennya adalah mengurangi, tapi tidak mau membagi. Nah inilah problem yang kita hadapi di Banten selama 25 tahun ini, semangat menguranginya banyak, tetapi membaginya sedikit. Yang terjadi makanya kesenjangan. Dari mana mengukurnya? Angka kemiskinan meningkat, pengangguran juga banyak. Gitu. Nah inilah kenapa? Karena tadi kita tidak mengamalkan Islamnya secara kafah. Namun memang kita melihat ada sisi yang juga seperti dilematis ya, Pak Kiai ya, para hadirin dan narasumber. Untuk menjadi wakil rakyat, untuk menjadi pejabat itu tidak mudah. Dan yang lebih penting lagi adalah tidak murah, ya. Jadi untuk menjadi pejabat dan wakil rakyat itu tidak mudah dan tidak murah. Untuk menjadi wakil rakyat dan menjadi pejabat mereka harus keluar begitu banyak biaya ya agar bisa duduk. Kita sudah sangat paham itu, ya. Money politik itu luar biasa, ya. Sehingga agak sulit mungkin. Kalau saya memang agak skeptis, sorry to say gitu ya. Ya agak skeptis ya. Fokus utama itu balik modal dulu ya, pakai ya Pak. Seperti apa gitu ya. Jadi sulit lah untuk punya program yang baik. Kalau kita punya program yang baik saja, lalu kita berkampanye, saya kira juga tidak ada kenil ya Pak Kiai. Jadi kita ini salah sejak awal sebetulnya. Tapi kita tidak boleh pesimis ya Pak Kiai. Pasti ada solusi dari ini. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa menulis di kolom chat atau juga yang ingin memberikan pendapat, menanggapi atau bertanya juga bisa menyampaikannya langsung di forum Zoom ini dengan raise hand. Dipersilakan yang ingin bertanya, silakan. Sebelum ada pertanyaan, saya ingin menambahkan. Maka silakan Pak Kiai. Saya teringat ketika tahun 80-90-an masih ada sisa-sisa orang yang lahir tahun 20-an, Kakek-kakek kita. kakek-kakek kita, Oke. sering bercerita sama saya. Terus sampai tahun 40-an ke sana, keluar dari pesantren itu kadang-kadang bikin rumah tuh nggak usah manggil bas, nggak usah manggil tukang, dikerjakan sendiri ya, bikin rumah. Terus ada tetangga, ada masyarakat sakit segala macam, si santri tadi itu bisa ngambil akar ini, daun ini, buahan, bijian, diramu, jadi obat. Mau bertani, pandai aja. Mau beternak,
ahli dia. Ya. Itu santri angkatan 40 ke sana sebelum merdeka. Berarti di pesantren itu ada life skill diajari Pak. Nah, itu mungkin Oke. barangkali. Ya. Nah, Nggak sekedar nyantri baca kitab nih. iya, pulang dari pesantren itu angkatan 40 ke sana serba bisa. Sampai mengobatin penyakit pun bisa. Yang silatnya jangan dibicarakan lagi. Berantemnya hebat. Ya. Jadi zaman dulu santri itu bukan hanya ngaji, kami iya, bertukang juga, ini serba bisa. Ya. Nah, kira-kira Ki Ali nih, kan masuk pesantren apa tadi namanya? Darut Ta'awun, Tanara. Baru tahun. Oke. Itu orientasi beliau juga kan latar belakang pendidikan mungkin di Insinyur pertanian Pak Kiai. pertanian. Iya. Tuh kira-kira Ki Ali ngembangin itu nggak tuh? Iya Pak Kiai, itu di Lanjutin lagi jangan dulu. Jadi di pesantrennya banyak tanaman balik Pak si Kiai. pondokuan ya aja pengen kawin ya santri sekarang mah pulang dari pondok nih pengen kawin ngerengek-ngerengek sama bapaknya Ah, minta biaya segala macam ya sampai kadang udah punya anak 3 masih minta belanja sama orang tuanya tuh nah, santri sekarang mah baik. ya kadang-kadang ngaji guru bisa kan belasan tahun mondok. Hah? Ini gimana nih ada yang salah kali ini dia ini. Betul. Hah? Sistem pendidikan pesantren kita nih sekarang nih Oke. ada yang salah. Mungkin kayak sekarang tuh orientasinya ke amplop aja ya. Basiro. Mendukung calon-calon gitu ya. Sehingga santri nggak keurus. Ya. Kadang-kadang dianya juga angkatan 60-an, 70-an. Kiainya yang sekarang nih. Ya. Bukan angkatan 40-an. Angkatan 70, 80 mungkin. Sudah lain orientasi gurunya juga. Ya. Ya. Nih mulai sekarang lah kita rubah Kiai itu. Baik. Program-program pondok tuh kurikulumnya menyeluruh komprehensif gitu. Bukan hanya ngaji. Ini mau kadang-kadang lulus pesantren puluhan tahun mondok. Ngaji gue bisa kadang-kadang. Bisa bikin. Gitu. Baik, Pak Kiai, ini sudah ada pertanyaan Ya, oke. yang sudah masuk dari Pak Sai Labuan ya. Dulu Banten kuat dan berjaya ketika punya sistem politik independen. Oke. Dulu Banten pernah berdaulat soalnya ya Pak Iya. Kiai ya. Setidaknya sampai dengan Sultan Agung Tirtayasa ya. Oke, minimal sampai di situ tuh Zaman kiamat hati aja masa kemerdekaan awal. masih bisa ya. Oke. Apakah kekuatan itu bisa direalisasikan ketika kita saat ini kondisi politik semakin sekuler kapitalis? Nah itu. Nah, coba mungkin dari Pak Kiai boleh dijawab singkat Pak Kiai. Iya. Bisa Bukan nggak hanya pakai- politik yang sekuler. Kehidupan semua sudah sekuler. ya. Orang sekarang kan, ya itu tadi, semua diukur dengan materi. Apapun diukur dengan uang, dengan materi. Nggak ada yang bersifat agamis, gitu apa, sedekah, atau ta'awun, tolong menolong gitu kan. Semua, kalau saya mengerjakan ini dapat berapa sih? Kalau saya melakukan ini dapat berapa saya? Ya. Selalu begitu sekarang. Orang? Bahkan negara melakukan itu Pak Kiai. Nah iya itu, Negara melakukan itu. itu bubar. Negara itu Saya- sedang dagang saya dengan suka merenung. warganya ya. Ini apa penyebabnya ini? Yang ketemu jawabannya. Penyebabnya kita terlalu kenyang makan riswah Ya. Dan riba Pak Kiai. dan riba. Ya. Tapi dilegalkan Pak Kiai riba itu oleh Justru negara. itulah makanya. Jadi sebenarnya kita ini laknatullah ala rosi wal mutasi. Ya. Semua di kalangan siapapun selalu berebut riswah. Ya. Jadi dilaknat terus kita ini. Makanya okelah kita sekarang sudah menyadari ada punya santri 10-20, yuk kita arahkan sedikit-sedikit, diubah mindsetnya. Ini sekarang ngomong dengan orang selalu, sehingga saya menemukan bahasa Sunda ya, di Sunda tua sana, di dekat Baduy, Ya. ada kalimat begini nih Kiai, bahasa Sunda, ngahudangkeun nu nyari, nyimbutanmu sare. Kalau bahasa Indonesianya,
membangunkan orang bangun, menyelimuti orang sedang tidur. Maksudnya apa kira-kira itu coba? Saudara sekalian. Saya menerjemahkannya, berarti orang ini yang sholat, yang puasa, yang haji, yang kerja, yang dakwah, yang ceramah, semua kegiatan seolah-olah sedang ngigau. Sedang nih, tahu ngigau? Sedang mengalindur. Nah, jadi kita semua ini dinilai oleh sesepuh Sunda tadi sedang ngalindur semua. Orang sholat, badannya doang sama mulutnya baca-baca. Hatinya pikirannya kemana-mana nggak karu-karuan. Ya, kita kerja, cari uang segala macam kerja. Orientasinya apa? Dunia, ya, yang fana itu kan. Jadi nggak ada nilai ibadah itu nggak ada. Ya, oke, baik, oke. Gitu. Baik. Itulah. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mungkin pertanyaan juga bisa kita tujukan ke Ustadz Ali Mustafa ya. Dulu Banten kuat dan berjaya ketika punya sistem politik independen. Apakah kekuatan itu bisa direalisasikan di kondisi saat ini, Ustadz Ali, di kehidupan yang begitu hedon ya, begitu kapitalis dan sekuler seperti ini, Ustadz Ali? Silakan, Ustadz Ali. Di unmute ya, silakan. Mikrofonnya masih di unmute, Ustadz Ali. Ya. Iya, sudah. Ya. Ya, jadi memang tantangan kita sekarang ini sangat berat sekali. Berhadapan dengan peradaban yang serba materialis, kemudian membiasakan yang namanya riswa dan riba, dan seterusnya. Ya, boleh dibilang kita ini suka tidak suka, harus kita katakan banyak salah makan. Akibat salah makan, yang terjadi adalah kemudian mengurangi yang namanya semangat independensi dan keberanian ya, untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, jadi kurang berani. Akibatnya begitu. Nah, ini tantangan terbesar kita di situ sebetulnya, yang saat ini ya kita hadapi lingkungannya, dan ini harus bisa dirubah bersama-sama dengan merubah mindset bersama-sama, dan harus memunculkan kekuatan baru. Orang-orang yang masih punya idealisme harus kita rawat dengan model pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya, yang kedua, difasilitasi agar yang namanya semangat untuk bisa merawat kebantenan yang asli itu, yang saya bilang yang namanya semangat Banten yang asli itu adalah disimbolkan dengan sultan. Para sultan kita itu adalah orang-orang yang faqih dalam bidang agama. Yang keduanya adalah orang ahli hikmah dan kanuragan atau disebut dengan jawara, dan yang ketiganya teknokrat, jadi ilmunya lengkap. Nah, ini harus tanamkan sebetulnya pada jiwa pendidikan dari lembaga pendidikan kita, harus tanamkan gitu. Saya sendiri alhamdulillah punya cita-cita ke arah sana gitu, walaupun memang belum banyak santrinya, masih puluhan. Jadi yang saya sebut itu ada mental namanya agripreneur ya, mental kewirausahaan di bidang pertanian. Jadi kita tanamkan nilai-nilai berusaha itu. Apa yang saya doktrin-doktrinkan kepada anak-anak itu, ya, antum semua ini adalah tunas ulama dan juga harus menjadi tunas pengusaha. Gitu. Artinya siap berkembang menjadi ulama dan siap berkembang menjadi pengusaha. Maksudnya apa? Seperti tadi yang dilakukan Kiai Fathul Azim agar lulusan pesantren itu bisa independen. Kalau kita nggak punya usaha, bagaimana independen, kan nggak bisa, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus bekali para anak didik kita itu dengan mental wirausaha. Jadi harus diarahkan anak-anak kita itu mulai hari ini itu tidak hanya semata-mata disiapkan menjadi calon pegawai, tetapi orang menjadi ulama plus pengusaha. Walaupun usahanya masih kecil, harus ditanam ke arah sana. Kenapa? Karena kalau jadi pengusaha berarti dia punya usaha. Kalau punya usaha berarti nanti punya pekerja. Kalau punya pekerja berarti bisa membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Jadi kiainya berdaya.
Nah, ini untuk memotong siklus persoalan amplop itu ya, yang terjadi pada setiap pil-pil, Ya. pilkades, ya kan, pilwil, wali kota, pil bupati, pilgub, sampai pilpres, sampai dengan pil DPR dan sebagainya, kita tidak bisa lepas dari budaya amplop. Ini yang sangat berbahaya sekali sebetulnya. Karena berarti kita menghalalkan yang namanya ar-rasywa wal murtasi, dan itu tentu saja tidak bisa mendatangkan kepemimpinan yang menolong. Yang kita harapkan adalah sultanan nasiro, pemimpin atau kekuasaan yang menolong. Baik. Tidak akan mungkin lahir dari budaya amplop kekuasaan yang bisa menolong diri kita dan agama kita. Baik, Ustaz Ali. Baik. Baik, terima kasih dulunya, Ustaz Ali. Ada 2 lagi pertanyaan. Ya, nanti kita akan coba menjawab ya, pakai ya. Tapi yang paling ironis saat ini adalah para hadirin, kalau riswah itu masih diawasi ya oleh KPK dan kepolisian. Tapi kalau riba itu justru dilindungi oleh negara. Ini juga sebuah ironisme yang luar biasa ya, pakai ya. Baik, ini ada saran dari Bapak Rusdi Rahman ya, agar ke depan nanti dihadirkan juga pembicara dari pihak pemerintah ya, yang pimpin Banten hari ini, apakah MUI ya atau dinas-dinas terkait, untuk mengevaluasi sebetulnya arah pembangunan Banten ini ke depannya akan kemana ya. Baik, ini kita tampung ya, suatu hari mungkin kita bisa ini ya mewujudkannya ya, agar stakeholder bisa hadir. Ini dari Bapak Ahmad, Pak Kiai, kapan ya Banten berjaya lagi membangun Istana Banten? Nah, kita lagi dekat Istana Banten nih, Istana Sultan yang diratakan ya. Karena Banten itu sama seperti Khilafah Utsmaniyah, para hadirin ya, diabolis, dihapuskan ya Pak Kiai ya. Luar biasa, sampai ke nasab-nasabnya Pak Kiai, luar biasa ya. Nah, artinya potensi Banten itu ancaman bagi para imperialis. Nah, Pak Kiai, kapan nih Banten berjaya lagi ya, bisa bangun Istana Banten yang dahulu pernah berjaya itu ya. Saya ingin masa keemasan Banten tuh bangkit lagi, mempunyai Istana Banten dan bangkit Kesultanan Banten hadir di bumi Nusantara. Pak Kiai, tanggapannya? Ya, saya mulai coba, karena tempat kita diskusi ini kan di Banten, di Ya. rumah saya. Hanya 50 meter tuh. Dari masjid ke arah utara. Saya menghadapi masjid ini. Ya, bicara. kita sedang ada masjid nih Pak Kiai ya. Hanya 50 meter. Persis lurus dengan menara. Dan ikon Banten itu kan menara Banten yang di Ya. ini kan. Ya. Ikon Banten itu ya. Nah, jadi saya teringat dengan sebuah ayat surat At-Taubah kalau nggak salah ya. At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awal yaumin ahqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Terjemahannya kurang lebih, sungguh masjid itu dijadikan asas pijakan untuk menuju ketakwaan. Yang paling menarik, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid itu mestinya ada orang-orang yang cinta kesucian, kebersihan. Suci hatinya, suci pikirannya, suci badannya. Kaitkan lagi, turun kembali ke ayat 18-nya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa iqama shalah wa ita zakah wa lam yakhsha illallah. Sungguh semestinya peramai masjid, pengelola masjid, pengisi masjid, takmir, ya'muru masajidallah. Keempat indikasinya, indikatornya, cirinya. Satu, yang selalu menegakkan sholat. Ayo, yang pertama tadi itu namanya maksud man amana billah wal yawmil akhir. Orang yang beriman kepada Allah. Tadi itu amanu wa taqwa. Kedua, orang yang selalu menegakkan, mendirikan sholat.
Yang ketiga, selalu membayar zakat. Berarti pengurus masjid, pengisi masjid, peramai masjid, orang-orang kaya. Mestinya. Di samping suci hatinya, pikirannya, badannya, juga orang yang selalu berbayar zakat. Jangan ini malah jadi ketua masjid kok ngambil keuntungan dari masjid. Maaf, apalagi di Banten nih. Ya, karena di Banten tuh banyak orang penjara pada ngelempar uang, jadi berebut tuh. Ya, saya ngadepin tiap hari ngeliatin, mendengarkan. Yang dapat saya pusingnya doang itu. Khusus di Banten. Ya. Yang keempat tadi, walam yakhsha illallah. Tidak punya rasa takut selain kepada Allah. Nah, mestinya para pemimpin kita nih, karena acuannya itu Masjid Banten, ikon Banten itu adalah Masjid Banten juga. Ya, dalilnya itu Quran tadi. Nah, satu hal lagi. Ya. Ini mungkin agak ini nih, pertanyaan tadi mungkin saya ya mungkin ya tinggal kamu nih mau kapan maunya kamu? Nah, mau bangkit lagi gitu. Ya, Kapan ya? saya kita. Ya. Ayo. Allahu Akbar. Saya kemarin kan tanggal 1 hari Rabu November kemarin ya, kita berangkat sampai ke Madura. Saya ngambil landasan tuh pertama dari Al-Baqarah 114. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahuna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi zalim. Allah memberi ujian cobaan kepada Nabi Ibrahim. Mbahnya tauhid. Nah, yang paling menarik kalimat ini ja'iluka linnasi imama. Hai Ibrahim, engkau aku jadikan pemimpin manusia. Ya, menjadi imamnya manusia. Ja'iluka linnasi imama. Nabi Ibrahim menjawab, kalau saya artikan tuh menawar itu Nabi Ibrahim. Qala wa min dzurriyyati kata. Jangan saya aja jadi pemimpin ya Allah, anak cucu saya juga. Kan salah nawar ya, minta tambah. Tapi dijawab Allah gimana? La yanalu ahdid zalimin. Tidak akan memperoleh kepemimpinan kalau zalim. Walaupun Habib, walaupun tuh bagus, kalau zalim minggir. Gitu kan? Nah, sekarang ini dunia dipegang siapa? Padahal dalam sebuah ayat dikatakan innal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Allah aja sudah mewariskan bumi ini kepada orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Itu para nabi, para wali, para sultan, ya, para ulama. Tuh. Nah, makanya kemarin berangkat itu, tadi tujuannya itu merajut kembali para keturunan Wali Songo, turunan sultan-sultan dulu. Ya. Turun para ulama, termasuk ke Syekhuna Khalil datang tuh, anak cucu ditemui. Ingin merajut kembali. Mudah-mudahan mengarah ke situ nanti tuh. Ya. Bangkit kembali kejayaan Islam. Jangan hanya Banten, saya nggak mau. Ya. Kalau hanya orientasi Banten, nggak mau. Terlalu kecil. Islam langsung. Allahu Akbar. Itu kejayaan Islam. Nah tadi itu karena dititipkannya, diwariskannya kepada Nabi Ibrahim, ya, kepada orang-orang soleh yang notabene pemimpin manusia itu adalah Nabi Ibrahim, pemimpin tauhid itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, ada masalah pengelolaan dunia di surat Al-Baqarah ayat 30 udah jelas dikatakan ke Nabi Adam, ini ja'iluka khalifatan fil, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu dari awalnya udah. Ya, khalifah bumi ini adalah manusia diawali oleh Nabi Adam. Nah, kita sebagai pewaris nih, para orang-orang soleh, para pemimpin, para wali, para sultan, para ulama. Apa mau diem aja nih? Dunia dikuasai oleh Donald Bebek. Dunia dikuasai oleh
setannya ya ulah cari cingbai dia ada tuh bagus para anak kiai ulah mudah-mudah amplop baik kiai ya. Ayo mikir lu benar. Tadi tak udhulu fi silmi kafa. Silmi itu saya terjemahkan menganyam. Yang hanya masuk dalam ke Islam ya lama kelongo ya dianyam seperti rotan tuh. Kalau kita anyam jadi kursi, jadi hiasan dinding, jadi kipas. Ada bentuk. Kalau rotan dikelumpukin aja nggak jadi apa-apa, jamuran rusak, ada patah, nggak berguna. Jadi silmi tadi diterjemahkan menganyam. Masuklah ke dalam Islam langsung menganyam, merajut hatinya masing-masing, diamalkan bersama-sama ajaran Islam. Itu baru kafah namanya. Baik. Ya. Baik, pakai terima. Jadi insya Allah kalau sudah menyatu, sudah menganyam, sudah merajut semua para turunan-turunan orang solehnya, ya pada sadar bangkit deh, lain hanya Banten, Islam bangkit. Islam. Ambil lagi kekuasaan dunia ini oleh orang Islam gitu. Kita mulai dari Banten, Pak Kiai. Kita mulai dari Banten. Iya bisa jadi insya Allah. Harus segera berubah mindsetnya. Baik. Mungkin ini ada pertanyaan lagi yang bisa kita bacakan. Mungkin ke Dr. Hadi masih ada ya, Dr. Hadi ya. Masih, insyaallah. Oke. Baik, Dr. Hadi, ini pertanyaan dari Bapak Sastro ya. Zaman Nabi para sahabat adalah umat terbaik ya, iman dan takwanya. Tapi saat itu diperintah bekerja, tidak cukup ibadah di masjid saja. Lalu pertanyaan gimana caranya menyatukan antara iman yang kuat dengan amaliyah sehingga ekonomi atau maisah ini terpenuhi, Dr. Hadi. Ini terkait dengan ekonomi nih, Dr. Hadi. Ya, baik. Ya, ini memang kalau kita memposisikan kembali ya, apa ya, memposisikan kita sebagai manusia, apapun peran kita masing-masing ya, intelektual, ulama, pengusaha dan sebagainya. Ketika kita menjadikan jati diri kita sebagai seorang muslim ya kembali kepada masalah keimanan. Jadi Islam itu memang mengatur secara paripurna ya. Bisa sebenarnya beginilah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah tidak membiarkan manusia mencari aturannya, kan begitu. Istilah kemudian Allah mengutus para nabi dan rasulnya kepada kaumnya, dan kita sebagai umat Islam dengan diturunkannya baginda Rasulullah SAW dengan syarat Islamnya. Nah ini sehingga itulah yang kemudian menjadikan aktivitas kita senantiasa apa ya istilahnya mengkait ya dengan apa namanya istilahnya dengan akidah ya. Akidah tidak lepas dengan syariah ya, dengan juga aturan-aturan tadi sudah Pak Kiai sampaikan ya. Kita masuk Islam ini secara paripurna ya, jangan sampai yang istilah kita lagi kerennya Islam apa tuh ya, persemanan ya, yang enak diambil, yang nggak enak nggak diambil, kan gitu. Untuk filismi kafah itu memang ya secara paripurna, tentu dengan segala konsekuensi dari keimanan kita. Nah, sehingga kita yakin bahwa dengan kehidupan pada saat ini yang semakin sekuler ya, Fasludin Anil Hayya, misalkan agama kehidupan ini, baik secara ekonomi, secara politik dan sebagainya, ini kan memang jadi berat karena kita tidak bisa istilahnya apa ya, dengan sistem yang sekarang tidak Islami itu kan agak sulit untuk kemudian mengislamisasi lah. Memang harus dilakukan suatu upaya untuk membongkarnya, bukan tambal sulamnya, kan begitu ya. Jadi sekarang misalnya tentang riba, ya muncullah namanya yang tidak riba gitu kan, nggak cukup di situ. Karena semua aspek kehidupan ini saya yakin Allah sudah memberikan aturan yang lengkap. Nah ini sehingga itulah yang kemudian bagaimana memposisikan kita sebagai seorang muslim ya kembali kepada bagaimana Islam mengatur segala aspek kehidupan, dan inilah yang kemudian kita apa istilahnya bisa mainkan. Nah posisi kita di Banten ini sebagai tanah jawara, tanah apa provinsi religi dan sebagainya, ini memang ya kita bukan bernostalgia dengan masa kejayaan, tapi bagaimana itu pernah terjadi dan itu harus kemudian bisa kemudian menjadi bagian yang kita upayakan ya. Tadi Pak Kiai sampaikan ya, kita dari Banten yang memiliki identitas ya, mari kita amalkan dari apa yang kemudian kita bisa lakukan dengan perannya masing-masing, kan gitu. Jadi disinilah apa namanya ya artinya menuntut Islam secara paripurna itu kan ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, kan dengan ilmu ini yang dimaksud adalah ilmu Islam ya. Sehingga ya saya sebagai seorang intelektual tentu juga
apa istilahnya, bagaimana bisa menyampaikan ini kepada mahasiswa ya, bahwa Islam is solution ya, bukan sebagai alternatif lagi. Ya, jadi ini yang menjadi tantangan besar. Jadi pada masa ini, bukan pada kapan kita bisa jaya kembali, atau kemudian bisakah kemudian Islam memecahkan masalah problematika kehidupan. Ya, pertanyaannya adalah mau tidaknya kita sebagai umat Islam kembali kepada ajaran Islam. Nah, ini proses yang tentu harus kembali kepada bagaimana Thariqah dakwah Rasulullah yang melakukan pembinaan, ya, melakukan interaksi dengan masyarakat. Ini kan bagian-bagian yang bagaimana Rasulullah membangun paradigma peradaban Islam itu dari masa jahiliyah menjadi Islam. Ini satu proses yang harus kembali kepada Thariqah dakwah Rasulullah SAW. Ya, ini yang kemudian mari kita memainkan peran masing-masing ya, untuk kemudian ya tentu peran juga harus adanya sebuah kolaborasi istilahnya ya, ulama, intelektual, kemudian pengusaha ya. Makanya kita pengusaha juga jangan terlalu materialistik dan sebagainya. Jadilah pengusaha muslim yang ideologis kan gitu ya. Atau sebagai intelektual juga sama, sebagai apa, banyak peran buruh bahkan ya. Buruh juga bukan hanya bekerja saja, tapi bagaimana bagian dari dakwah. Jadi dakwah ini dalam arti bukan juga tugas hanya sebatas ulama, kiai, santri saja, tapi setiap kaum muslimin Allah taklifkan, Allah bebankan, Rasulullah contohkan ya untuk melakukan dakwah, tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Itu barangkali yang mungkin bisa saya sampaikan. Mangga, silakan Pak Kiai. Singkat aja Pak Kiai. Jadi seolah-olah iman takwa itu, orang beriman bertakwa itu duduk puasa, wirid dan gitu. Bukan itu yang takwa. Secara definisi aja takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Itu orang yang selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu takwa itu. Awas jangan salah tuh. Tasawuf ya. Orang takwa itu bukan takwa orang yang duduk, wirid, sholat aja, puasa. Enggak takwa juga itu, enggak masuk itu. Ya. Kau coba lihat kita Al-Jumu'ah 10. Ada 4 kalimat itu di situ. Sholat, fantasiru fil ardi, wabtagu min fadlillah, wadkurullaha katsira tuh. Lengkap itu 4 tuh, ya. Lengkapnya ayat itu begini. Fa idza qudiyatis shalah, tuh. Jika kalian selesai melaksanakan sholat tuh, kan utama sholat tuh, ya. Ngapain tuh? Nggak boleh diam orang tuh. Muncul perintah, fantasiru fil ardi. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Saya bayangkan seolah-olah Allah tuh bicara begini, ngomong gini, fantasiru fil ardi. Tuh, aku sudah siapkan air, tanah, laut, udara, matahari, segala macam. Aku sudah kasih kamu tangan, kaki, pikiran, akal. Ayo gunakan, ayo olah tuh bumi tuh. Tuh gitu. Dan yang ketiga, apa? Nyari apa kamu ngolah bumi? Menggunakan akal, pikiran, tangan, kaki. Nyari apa? Wabtagu min fadlillah. Carilah oleh kalian ridha Allah, fadl Allah. Tuh. Nah yang keempat, yang terakhir, selama kerja pun kita mengolah bumi segala macam tuh. Wadkurullaha katsira. Selalu mengingat Allah. Mau bicara, mau berangkat kerja, bismillah, libatkan Allah. Di perjalanan selalu zikir kepada Allah. Selalu istighfar, selalu tasbih. Selesai kerja mau pulang, alhamdulillah dulu. Mau berangkat pulang, bismillah lagi. Tuh, wadkurullaha katsira. Ujung ayatnya ya 1. Kalau 4 tadi kita laksanakan dengan baik, mindset kita diubah menjadi 4 tadi, la'allakum tuflihun. Kalian pasti menjadi orang yang sukses, beruntung, bahagia dunia akhirat. Baik. Mari kita ubah mindset kita. Baik, Pak Kiai. Terima Jangan kasih. salah paham tentang takwa, tentang iman. Ya, awas. Baik, Pak Kiai. Acuannya itu ayat Al-Jumu'ah 10. Lengkap itu. Utamakan sholat, kerja, tujuannya mencari Allah, selalu zikir kepada, udah selesai itu. Baik. Sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Terima kasih. Baik. Walaupun memang menanggapi pertanyaan ini tidak mudah juga ya, karena faktanya Pak Kiai, di Indonesia itu lebih dari 90% sumber daya alam kita dikuasai asing Pak Kiai. Dan pajaknya itu luar biasa Pak Kiai. Mindset kita dan salah. 82% APBN kita itu dari pajak Pak. Lalu tadi kata Ustadz Ali Mustafa ya, ternyata pendapatan utama dari Bandung itu adalah dari pajak kendaraan bermotor ya Pak Kiai. Jadi hidup sebagai umat Islam
di atmosfer yang kapitalis sekuleristik ini memang Banyak makan. tantangannya luar biasa ya, Makan pakai suap, makan riba, makan pajak. kena pajak lagi dipalakin lagi. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya mungkin ditujukan kepada Ustadz Ali mungkin ya. Kita pertanyaan terakhir dari Sidki. Agar Banten berislam kafah, fokus dakwah yang dilakukan oleh ulama harus seperti apa? Lalu kepada pemerintah yang saat ini sedang manggung, sedang berkuasa nih, dakwahnya bagaimana? Saya minta Ustadz Ali untuk menjawab ini. Monggo Ustadz Ali. Ya baik, saya coba jawab ya. Jadi memang dakwah ini kan tidak bisa dikerjakan sendirian. Walaupun memang dakwah itu secara fardiyah melekat pada diri kita semua ya. Bagian daripada kewajiban aini untuk bisa menyampaikan kebenaran walaupun hanya satu kalimat. Saya perintahnya kan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ketika ta'muruna bil ma'ruf itu di situ kan ada kuntum. Ya. Atau wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ada wal takum. Jadi artinya apa? Ada kalimat hendaklah sebagian. Kalau sebagian berarti kan tidak sendirian. Harus berjamaah bersama-sama, harus berkolaborasi, membangun visi misi yang sama, yaitu visi misi Islam kafah. Nah, diperkuat dari kelompok ini, ya. Jadi FSTPU, Forum Silaturahim Tokoh Penduduk Umat ini memang harus diperluas jangkauannya, silaturahimnya, kajiannya, kolaborasinya, membangun visi-misi yang sama, lalu kemudian hasilnya disampaikan, didialogkan kepada jajaran kekuasaan. Karena kalau dalam pandangan Islam sebetulnya antara orang yang diberi amanah menjadi penguasa dengan rakyatnya itu adalah harus mengacu kepada Al-Quran surat Al-Fat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, para sahabatnya, para ulamanya, sampai dengan kepada kita-kita semua ini harus membangun yang namanya ruhama bainahum. Jadi semangatnya adalah semangat kasih sayang, menyampaikan kebenaran Islam itu kepada pihak-pihak yang mesti kita katakanlah diberikan tausiah atau nasihat itu, semangatnya adalah kasih sayang. Penguasanya memimpin kita, semangatnya kasih sayang, tidak menindas, tidak mendalimi. Salah satunya adalah tidak memungut pajak yang berlebihan. Karena pajak dalam pandangan Islam boleh dipungut kalau dalam negara dalam kondisi tidak normal. Tapi jangan terus-menerus. Kalau sekarang pajak itu dijadikan sebagai pendapatan utama. Akhirnya para penguasa kita dan aparaturnya menjadi malas. Tidak pernah berpikir karena sudah tersedia uangnya. Apa harusnya digerakkan itu adalah sumber daya alam yang ada di depan kita. Ya, tadi Pak Kiai Fathul Adzim sudah sangat tepat memberikan spirit pada kita dengan Al-Jum'ah 10. Jadi semua itu harus fantasi bertebaran. Harus masuk pada profesinya masing-masing. Jadi yang digerakkan itu adalah sektor real. Jangan terlalu banyak berkutat di sektor unreal. Ya, kalau kemarin kita mendengar dari Pak Purbaya itu ternyata kan uang Pemda kita itu banyak yang didormankan. Nganggur. Hanya ditaruh di bank, diambil bunganya. Udah bunganya itu riba, ya kan? Makanya sama Pak Menteri Keuangan tuh disentil tuh ada 233 triliun ini dianggapnya nganggur. Karena kalau seperti itu membuat para bupati gubernur jadi malas. Hanya naruh uang di bank, ambil ribanya. Tapi kalau digerakkan, dijadikan uang pembangunan ya, memperbaiki irigasi yang rusak, jalan yang rusak, sekolahan yang rusak, pondok-pondok yang yang harus dibantu banyak, harusnya dibantu ya. Banyak pondok pesantren yang di Banten ini yang menjadi sokok guru kita, ya 75%-nya itu 3/4-nya adalah harus dibantu, perlu dibantu. Karena Banten itu cirinya adalah
yang menjadi paku yang menyelamatkan Banten itu saya yakin adalah para kiai, para ulama yang hidupnya mengabdi pada pesantren. Yaitu jumlahnya banyak, 3/4-nya ya. Kalau data DFSPP itu ada 4.000 lebih, ya maka 3.000-nya itu harus dibantu. Dan itu harusnya diberikan anggaran yang terus-menerus rutin. Tidak hanya sekedar ala kadarnya. Begitu. Jadi memang menurut saya harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama untuk menyampaikan gagasan-gagasan Islam ini supaya tidak hanya sebatas menjadi norma, tetapi menjadi konsep yang operasional. Dicoba kan nanti dibuat ya, contoh-contohnya yang bisa dinikmati. Nah kalau ada pergerakan ke arah sana dari mulai yang kecil terus membesar sampai lama-kelamaan insya Allah menjadi karena ada hasilnya. Nah, yang kita inginkan adalah perubahan mindset dulu. Kita ingin sekali sebetulnya yang namanya semangat untuk berwirausaha itu harus menjadi visi anak-anak kita. Jadi anak-anak kita harus tanamkan dari awal itu mau berwirausaha. Sebagaimana Rasulullah mencontohkannya, para sahabatnya mencontohkan. Kehidupannya banyaknya berdagang, bertani, dan seterusnya. Seperti itu. Dan secara teori juga kalau kita ingin maju, negara ini harus mengedepankan orang-orang yang mau berusaha. Dibutuhkan sekitar 2-5% dari total penduduk Indonesia atau Banten ini yang benar-benar dididik menjadi wirausaha. Karena kalau itu misalnya kita punya penduduk sekarang 10 juta, 10%-nya bisa 1 juta, 5%-nya 500.000 pengusaha semuanya. Buka lapangan kerja masing-masing 100 saja. Sudah berapa? Kan ada 50.000 orang bisa diserap di dalam itu. Harusnya anggaran pemerintah diorientasikannya ke situ, gitu. Ya. Terima kasih atas pemaparannya. Perhatian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup sekarang. Oke, singkat saja. Itu. Boleh? Oke. Baiklah, karena waktu sudah sore, mungkin sampai saat ini saya coba menyimpulkan dengan sebuah hadis. Sayati zamanun yafirruna anil ulama hayabtaliyahu bisalasi baliyatin. Akan datang di masa akhir zaman umat menjauhi ulama. Iya. Nah, kalau itu sudah terjadi, dan ini sudah terjadi dari dulu, umat banyaknya jauh sama ulama. Sehingga tadi kata-kata Sunda tadi, nyimbutan musare, nyelimutin orang yang sedang tidur. Yang tidur itu ulama sebetulnya. Gitu kan? Nah, Allah akan menimpakan 3 macam ujian, cobaan. Kalau umat sudah menjauhi ulama, pertama Allah akan memberi akan mencabut kesejahteraan, keberkahan dari segala hasil usaha manusia. Dapat 1.000 sehari marah-marah, dapat 1 juta mungsang-mangsring. Jadi nggak ada puasnya, dicabut semua keberkahan. 1 juta, utangnya 2 juta. Nah, terus yang kedua, Allah akan memberi pemimpin zalim sama umat yang menjauhi ulama. Yang paling parah nanti akhirnya, ketiga, akan pergi meninggalkan dunia tanpa iman Islam. Nah, himbauan saya, mari orang simbutan yuk cek Sunda nama para ulama ya. Maksudnya deketin, dirubung-rubung ulama tuh, diminta fatwanya, diminta didengarkan nasihatnya. Begitu. Setuju nih, nih, ya Le. Setuju orang? Setuju. Jadi omongan sudah mau tepat itu. Kamu yang sekarang lagi dakwah, lagi ceramah, lagi sholat, orang lindur kabeh pun tidak menyadari ke dalam hatinya, enggak. Apa yang dia kerjakan, dia ucapkan, lindur. Jadi marilah kita kembali dekati lagi ulama. Kalau udah nggak ada ulamanya, mungkin peninggalannya ada kitabnya, tulisannya. Kita pelajari lagi, kita kaji lagi, kita ikuti nanti. Itu saja. Kurang lebihnya, walafu minkum billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dirahmati Allah, sebelum kita tutup, kita coba menyimpulkan sedikit. Yang pertama, tentu saja Banten ini lahir dari semangat Islam, ya. Kita sudah membahas tentang Sultan Hasanuddin, ya, Sultan Agung Tirtayasa dan sultan-sultan lainnya, ya. Jadi harus dibangun dengan nilai Islam juga, ya, Pak Kiai, ya. Yang kedua,
pembangunan itu ya harus menegakkan keadilan dan keberkahan. Dan yang ketiga, Islam Kafah bukan hanya ideal, tapi juga fondasi kebangkitan umat dan negeri ini, khususnya Banten. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Kiai Haji Tufatul Adim dan juga sudah memberikan tempat kepada kita hari ini. Yang kedua kepada Dr. Hadi yang juga sudah memberikan pendapat dan analisanya, dan juga Ustadz Haji Insinyur Ali Mustafa yang juga sudah banyak memberikan masukannya. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada hadirin yang sudah mengikuti acara ini ya. Semoga saja yang kita lakukan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di acara Bincang Umat berikutnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25 tahun, Provinsi Banten berdiri di sudut Pulau Jawa paling kiri. Cita-cita mulia menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan keadilan. Namun, di balik deretan pembangunan yang tampak megah, tersisa kenyataan pahit yang membuat rakyat lelah. Banyak keluarga hidup pas-pasan, bahkan di bawah garis kemiskinan. Lapangan kerja masih sangat terbatas, sementara kebutuhan meningkat. Di sisi lain, narkoba merajalela yang merusak generasi muda. Kasus kriminalitas yang meningkat mengganggu rasa aman masyarakat. Sementara moralitas perlahan terkikis oleh gaya hidup bebas yang tak pernah habis. 25 tahun bukan waktu yang singkat untuk banyak berbuat bagi rakyat. Apakah Banten sudah benar-benar bangkit, mengangkat kondisi rakyat yang sulit? Ataukah kita masih terjebak dalam lingkaran masalah yang sama, berulang sejak dulu kala? Kini sudah saatnya kita menoleh pada nilai yang selama ini kita abaikan. Nilai-nilai Islam yang harusnya selalu menjadi dasar kehidupan. Islam bukanlah sekadar identitas, tapi sistem hidup untuk solusi tuntas. Keadilan dalam ekonomi, ketertiban sosial yang islami, dan kepemimpinan yang berbakti. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana Islam menangani problematika agar masyarakat Banten bisa hidup dengan Islam dan sejahtera?